Gimana kalau pahlawan terhebat di hutan itu ternyata bukan yang paling kuat, tapi malah yang paling kecil? Yuk kita kupas tuntas kisah si Kancil, tokoh legendaris dari dongeng-dongeng di Nusantara. Coba bayangin ya, di hutan tropis yang luas, di mana hukum rimba itu keras banget, yang kuat yang berkuasa. Nah, pahlawan kita ini sama sekali bukan sosok yang bakal kita duga. Dia itu bukan harimau yang sangar atau gajah yang badannya gede banget. Bukan. Kekuatannya itu, ya jelas bukan di taring atau cakarnya. Anehnya, ya, cerita demi cerita selalu berakhir sama. Dia yang menang. Selalu. Kok bisa? Karena dia pakai asetnya yang paling berharga. Jadi, siapa sih sebenarnya sosok ini? Oke, ayo kita kenalan sama juara rimba yang paling, gak mungkin ini. Ini dia, si kancil. Dia ini bukan cuma seekor kancil biasa loh. Dia itu simbol, bukti hidup kalau otak, kecerdasan sejati itu bisa ngalahin otak, kapanpun, dimanapun. Cerita-ceritanya itu terjadi di dunia yang, ya kita semua tahulah, dunia di mana yang gede, yang kuat, seringnya nindas yang kecil. Nah, si kancil ini datang dan nawarin cara lain, cara yang beda banget buat bertahan. Pertanyaannya, gimana caranya seekor kancil sekecil itu bisa ngakalin predator-predator buas yang ukurannya berkali-kali lipat? Nah, kita lihat yuk salah satu strateginya yang paling terkenal. Oke, ini dia nih triknya yang paling legendaris. Jadi ceritanya, Kancil mau nyebrang sungai, tapi sungainya tuh penuh buaya lapar. Panik? Enggak dong. Langkah pertama, dia dengan pedenya ngumumin ada perintah dari Raja Hutan. Terus, langkah kedua, dia nyuruh buaya-buaya yang sombong itu buat baris. Katanya sih mau dihitung. Langkah ketiga, dia loncat-loncat di atas punggung mereka satu-satu sambil pura-pura ngitung. Dan apa yang terjadi? Tentu aja, langkah keempat, dia sampai di seberang dengan selamat, sementara para buaya cuma bisa bengong karena ketipu. Ini kan manipulasi psikologis tingkat dewa. Brilian banget. Dan jangan salah, korbannya itu bukan cuma buaya loh. Dia juga pernah loh ngadepin harimau yang ganas, dan dia menang tanpa perlu berantem. Ini bukti kalau senjata paling ampuh itu, ya bukan otot, tapi kemampuan buat bikin lawan jadi ragu sama dirinya sendiri. Tapi, cara-cara yang dia pakai ini, jujur aja, bikin kita mikir. Muncul satu pertanyaan penting banget, yang justru bikin karakter Kancil ini jadi kompleks dan gak lekang oleh waktu. Jadi, si kancil ini sebenarnya pahlawan yang cerdik atau cuma penipu yang licik dan egois? Nah, disinilah letak inti permasalahannya. Kancil itu bukan pahlawan hitam putih yang sempurna. Justru karena itulah, karena sisi abu-abunya ini, ceritanya jadi terasa nyata banget, manusiawi banget. Kompleksitas moralnya ini loh yang bikin cerita si Kancil jadi abadi. Mau generasi manapun yang denger, ceritanya tetap relevan, tetap asyik buat diperdebatkan. Jadi intinya apa? Dongeng ini tuh punya dua sisi pesan. Di satu sisi, kita diajarin buat jadi pinter. Tapi di sisi lain, kita juga diingatin. Hati-hati, kepintaran yang nggak pakai nurani, itu bisa jadi bumerang, bisa jadi kejam. Entah itu di buku pelajaran sekolah atau dongeng sebelum tidur, si Kancil itu udah jadi ikon budaya banget di Indonesia. Dia jadi lambang bahwa kemenangan itu bukan milik yang terkuat, tapi milik mereka yang paling jago, paling pintar baca situasi. Terus kenapa ini masih relevan banget buat kita sekarang? Ya karena kita hidup di dunia yang seringkali lebih menghargai kekuatan dan kekuasaan dibanding otak dan strategi cerdas. Si Kancil ini ngingetin kita, kalau dalam permainan hidup ini, yang penting itu bukan seberapa besar pion kita, tapi seberapa cerdas kita mainin pion itu. Pada akhirnya, warisan si Kancil itu jadi pesan yang kuat banget buat siapapun di antara kita yang pernah ngerasa kecil, ngerasa diremehin. Pesannya itu simple tapi dalam. Kekuatan sejati itu bukan soal ukuran badan, tapi soal seberapa cerdas kamu bisa mainin kartumu.